Selamat sore Mbak Rahma. Sore ya. Senang bertemu dengan Anda kembali ya. Ini senang bertemu kembali juga ya Mbak Rini. Hmm, Oke, jadi sesuai kesepakatan minggu kita kesepakatan sesi satu kemarin, kita akan bertemu lagi. Nah, kita bertemunya pada hari ini nih. Oke, disamain aja ya mungkin ya kayak yang minggu kemarin kita kesepakatan waktunya mau berapa menit nih? Dari Mbak Rahma mau berapa menit? Ya mungkin kayak kemarin lagi kali ya, 30 sampai 60 menit. Oke. Berarti nanti sesi konseling kita akan berjalan 30 sampai 60 menit ya Mbak Rahma. Oke, jadi berkaitan dengan beberapa hari terakhir ini nih, gimana nih? Ada gak sesuatu yang lagi dikerjakan oleh Mbak Rahma yang ngebuat Mbak Rahma nyaman atau mungkin ngebuat Mbak Rahma fokus? Kalau tugas sih fokus kerjain, cuman nggak nyaman. Maksudnya fokus karena terpaksa aja sih, karena mau deadline. Oh, tugas apa itu Mbak? Tugas analisis ekuitas, terus juga paper, jadi ikut equity research, deadline-nya deket. Oh, itu tugas UAS, tugas individu atau? Tugas praktek individu. Oke, berarti Mbak Rahma akhir-akhir ini sibuk mengerjakan tugas individu tersebut. Oke, ada hal lain nggak selain tugas? Enggak sih, istirahat aja. Oh, baik. Berarti memang akhir-akhir ini lagi kalau nggak nugas ya istirahat gitu ya. Nah, berkaitan dengan obrolan kita di sesi 1 kemarin ya Mbak Rahma, kan kita sempat ngebahas langkah kecil yang akan dilakukan Mbak Rahma, kayak membuat to-do list, terus ngerjain tugas bareng temen. Nah itu gimana? Adakah langkah yang udah Mbak Rahma coba atau mungkin udah Mbak Rahma terapin? Mungkin to-do list sih, karena kalau bareng temen kan udah pada libur ya, jadi mau nggak mau ngerjain sendiri. Oke, berarti Mbak Rahma itu sekarang lagi ngejalanin yang langkah kemarin yang to-do list. Karena teman-teman Mbak Rahma sendiri itu lagi libur, makanya nggak ada yang diajak buat kerja bareng gitu ya. Oke, nah dari situ ada nggak yang bikin Mbak Rahma ke distract atau masih nunda-nunda lagi? Ada. Mungkin boleh diceritakan lebih lanjut. Mungkin karena kan tugasnya kayak riset kan. Nah, riset yang dimana tuh harus kayak banyak baca, banyak dan rata-rata tuh bacanya data. Jadi kayak mau nggak mau kan harus mikir lebih ekstra. Nah, itu buat ke distract lebih ke hal-hal kayak game sama sosmed sih, karena yang analisis kayak gitu bikin lebih ekstra berpikir, jadinya masih tetap ke distract. Baik, jadi yang ngebuat Mbak Rahma ke distract soal tugas individu gitu, ngerjain tugas individu itu tuh berarti game dan sosmed. Nah itu kan karena tadi juga ada tugas riset yang ngebikin mungkin pusing, jadi butuh relaksasi gitu ya dari luar ya. Nah dari selama ini ya Mbak Rahma ngerjain tugas individu itu ada nggak sih yang Mbak Rahma tuh emang bener-bener ngerjain tugas individu itu sendiri tanpa teman dan itu tuh berjalan dengan lancar tanpa menunda-nunda? Ada sih, tapi nggak banyak sih. Oke, mungkin bisa diceritakan. Mungkin lebih ke materi yang emang suka aja sih. Jadi kayak kalau emang materinya suka dan bisa langsung ngerjain. Cuman kalau emang harus butuh pemahaman yang ekstra dan emang kurang minat, misal karena
dosennya atau karena emang materinya yang cukup berat itu agak nanti-nantian sih ngerjainnya. Oke, berarti tadi yang ada momen dimana Mbak Rahma tuh lancar tuh waktu Mbak Rahma itu suka sama mata kuliah itu, terus kayak emang minat ke situ. Nah, dari pengalaman Mbak Rahma itu tuh kira-kira tuh bisa nggak sih dijadiin sebagai langkah di sini yang bisa dipertahankan atau mungkin bisa diubah dari cara-cara yang tadi Mbak Rahma sebutin kan, yang tadi tuh tulis kan udah, terus tadi kan nyukain mapel ya, terus kalau misalnya nyukain mata kuliah, nah itu tuh Mbak Rahma ngerjainnya selain karena nyukain mata kuliah atau enggak? Selain nyukain mata kuliah sebenarnya dari sisi dosen juga sih gimana jelasinnya kan, karena kayak biasanya kan dosen kayak harusnya jelasin kan gimana apalagi menurutku pasar modal kan maksudnya kayak nggak ada di SMP, SMK dan lainnya, itu kan hal baru. Nah ketika dosennya nggak jelasin terus tiba-tiba ngasih tugas itu kan kayak ibaratnya kita nggak ada peta gitu loh, mau ngerjainnya bingung. Nah kalau misalnya dari sisi dosennya udah jelasin duluan dan jelasinnya juga bikin paham, walaupun nggak suka matkulnya itu bisa sih dipertimbangin buat mau nyoba, karena udah ada kayak apa sih kayak petanya, kayak cara ngerjainnya gitu loh. Sedangkan kalau nggak ada kan ya kita bingung ya harus ngerjain mulai dari mana, terus datanya dapat di mana, kayak gitu sih. Baik, saya memahami Mbak Rahma. Berarti mungkin selain tadi Mbak Rahma menyebutkan karena menyukai mata kuliahnya, Mbak Rahma juga menyebutkan jika memang penjelasan dari dosen itu tuh jelas ke Mbak Rahma. Nah, Mbak Rahma pernah nggak selain di luar dari dosen, terus di luar dari materi, mungkin dari Mbak Rahma pernah nggak nyoba cara ya? Ini kan menurut saya, mungkin Mbak Rahma bisa pernah nggak sharing gitu ke temen yang emang lebih tahu gitu? Pasti sih, kayak menurutku harus sih, karena ya emang selain dari dosen juga dari temen kan. Gitu. Oke, berarti mungkin sharing dengan teman itu bisa nggak dimasukin ke langkah yang bisa Mbak Rahma ambil? Mungkin bisa, mungkin enggak ya, karena emang orang kan macam-macam ya sifatnya. Maksudnya kayak emang ada yang mau ngajarin tapi emang ada yang nggak mau, jadi harus ngeliat dulu sih dari sisi orangnya. Kalau misalnya kita sharing ke teman pun yang emang sama-sama nggak tahu juga ya sama-sama hilang arah sih. Ya mungkin maksud saya di sini sharing dengan teman yang emang dia udah tahu gitu. Kalau gitu, kalau misalnya sharing dengan teman yang lebih tahu Mbak Rahma ya oke. Berarti itu bisa menambah mungkin semangat belajar Mbak Rahma. Baik. Nah, terus dari semua yang semua bagian yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rahma tadi dan mungkin sudah saya tambahkan tadi ya, itu bagaimana yang sekiranya itu udah cukup berhasil Mbak Rahma lakukan saat ini? To-do list kan berhasil, to-do list. Terus yang maaf ya Mbak, emang lagi gak enak badan. Iya, gak apa-apa, santai aja. Terus yang sharing sama teman yang bisa. Terus dari sisi dosen juga ada sih Mbak yang emang jelasinnya runtut. Karena kebetulan emang dapet dosen praktisi kan yang emang ahlinya di pasar modal gitu sih. Oke, berarti dari semua bagian yang mungkin sudah Mbak Rahma
coba dan menurut Mbak Rahma cukup berhasil tadi yang pertama itu to-do list. Oke. Terus yang kedua itu sharing dengan teman yang lebih muda, yang menguasai gitu ya. Terus yang ketiga itu karena memang dapat dosen yang menjelaskannya mungkin masuk gitu ke Mbak Rahma. Nah, di sini saya melihat kekuatan Mbak Rahma, mungkin kekuatan dalam memahami kalimat-kalimat dosen atau materi-materi dari dosen itu Mbak Rahma tuh sudah cukup baik. Terus juga tadi Mbak Rahma sudah merencanakan to-do list dan Mbak Rahma melaksanakannya dan Mbak Rahma bilang itu cukup berhasil. Oke, saya mengapresiasi Mbak Rahma di sini. Nah, kalau sekarang kita pakai skala lagi ya Mbak Rahma kayak yang minggu lalu. Jadi kalau misalnya di angka 1 Mbak Rahma itu masih prokrastinasinya itu masih tinggi, masih menunda-nunda. Terus di angka 10 Mbak Rahma itu udah bisa mengelola waktu dan menyelesaikan tugas individu Mbak Rahma itu tanpa penundaan. Mbak Rahma sekarang ada di angka berapa? Kalau dari yang sesi 1 ke sekarang sih 9 ya. Oke. Berarti di sini Mbak Rahma udah menunjukkan kenaikan ya dari setelah sesi konseling yang pertama kemarin itu Mbak Rahma 8, sekarang 9. Oke, itu merupakan perubahan yang baik dan mungkin untuk bisa untuk komitmen berubah ke depannya. Nah, dari langkah-langkah tadi yang sekiranya sekarang benar-benar ngebantu Mbak Rahma dan itu bisa direalisasikan setelah sesi ini tuh yang mana? Di antara to-do list, terus di antara sharing sama temen tadi, terus yang ketiga juga kan kita kan nggak bisa ya memilih dosen gitu ya. Nah mungkin Mbak Rahma di angka ketiga ini mungkin bisa memahami dengan lebih baik lagi. Mungkin dari ketiga itu Mbak Rahma yang paling bisa direalisasikan setelah sesi ini yang mana? Mungkin to-do list ya. Karena kalau temen kan mungkin kalau emang kepepet banget ya bisa baru ke teman, cuman kalau to-do list kayaknya harus dari sekarang mulai wajib ya, maksudnya untuk update to-do list biar enggak nunda-nunda tugas lagi. Nah, Mbak Rahma biasanya to-do listnya di mana nih? Nyatet di kertas apa di HP? Di HP, di Excel. Di Excel. Terus biasanya Mbak Rahma kasih reminder gitu nggak di alarmnya? Di alarm HP kan ada kan? Nah itu. Di kan Excel kan maksudnya ada promnya kan, maksudnya kayak kurang berapa hari, tapi biasanya aku update juga di kalender. Di kalender HP ya, jadi ada countdown-nya. Oke. Berarti saya melihat Mbak Rahma di sini udah punya komitmen buat berubah. Yang di sesi 1 kemarin Mbak Rahma masih nunda-nunda tugas individu, berarti sekarang udah mendingan, udah nggak begitu menunda-nunda ya. Betul. Oke, terus juga saya sangat kagum ya sama Mbak Rahma ya, ternyata bisa ya ngebuat to-do list itu di Excel, terus ada promnya kayak gitu. Berarti Mbak Rahma tuh di sini tuh unggul ya di Excel ya. Iya, karena emang kebetulan prodi atau jurusan yang lagi diemban sekarang itu emang banyaknya berkaitan sama Excel. Oke, berarti itu bisa dijadikan kekuatan sama Mbak Rahma, mungkin bisa ngebantu Mbak Rahma juga ya. Nah setelah kita ngobrol tadi ya Mbak Rahma, bisa saya simpulkan dari sesi 1 kemarin di skala penundaan Mbak Rahma itu masih di angka 8 karena celahnya itu dikarenakan memang tugas kelompok mungkin oke, terus tugas individunya tapi kurang. Nah setelah sekarang Mbak Rahma di sesi kedua ini saya tanya lagi, tadi skalanya naik 1 angka dan itu merupakan kenaikan yang luar biasa. Nah tadi Mbak Rahma juga sempat udah nyoba yang to-do list tapi belum nyoba yang
share yang belajar bareng teman karena emang temennya lagi pada mudik gitu ya Mbak Rahma. Nah, dari semua yang Mbak Rahma lakukan ini juga tadi Mbak Rahma nyebut yang cukup berhasil itu yang to-do list dan ya dan yang akan direalisasikan setelah sesi ini itu yang to-do list itu sendiri. Nah, dari sesi ini apa yang bisa Mbak Rahma dapatkan mungkin? Mungkin dari sesi ini ngelihat perbandingan ya, maksudnya kayak ternyata berproses gitu loh, karena emang kemarin-kemarin kan emang nggak ditulis kan, dan kayak yaudah ngerjain kayak semaunya, jadi kan itu nggak bisa kayak ngelihat proses. Sedangkan ketika udah nerapin tulis kan kita jadi tahu yang udah kan mungkin dicentang gitu kan, jadi kayak oh ternyata emang udah berproses dari yang kemarin sampai yang sekarang gitu loh, jadi lebih tertata sih gitu. Oke, bagus sekali Mbak Rahma. Berarti di sini juga Mbak Rahma udah melihat perubahan di diri Mbak Rahma sendiri. Nah kalau saya boleh tanya nih, semisalnya suatu saat nanti ini penundaan ini tuh terjadi lagi, apakah mungkin Mbak Rahma akan menghadapin dengan cara yang sama? Mungkin iya to-do list, atau mungkin juga di compare sama yang sharing sama teman ya, atau bisa juga kita sama temen kayak saling mengingatkan sih kayak gitu. Oke, berarti di sini Mbak Rahma udah punya sudut pandang baru ya, kalau misalnya suatu saat kedepannya nanti mengalami kejadian seperti ini lagi, jadi Mbak Rahma udah nggak bingung lagi gitu ya. Berarti dengan kata lain saya bisa bilang langkah yang sudah kita rencanakan bersama dan pastinya itu dari Mbak Rahma sendiri, pengalaman Mbak Rahma sendiri itu tuh memang berguna ke kedepannya bagi kehidupan akademiknya Mbak Rahma seperti itu. Nah, jika memang langkah ini sudah dirasa sudah cukup works gitu ya, udah bekerja itu. Nah, mungkin apakah ada sesuatu lain yang ingin Mbak Rahma sampaikan ke saya atau hal-hal apa? Kalau menurut Mbak Rini nih ya, kan kita nugas, maksudnya kayak kan kita sharing ke temen kan, ya nugas. Tapi kan kadang emang ada yang temen itu tuh yang suka main sama suka nugas. Nah, dari sisi Mbak Rini tuh gimana kalau orang tuh meta-metain kayak gitu? Meta-metain maksudnya gimana? Kayak misal kalau misalnya kita suka main tuh kesini, terus kita nugas tuh ke temen ini. Ya, kalau menurut aku sih setuju ya. Saya sendiri sih setuju kalau misalnya emang temen tuh mungkin ada porsinya masing-masing ya. Soalnya kan nggak semua temen itu, kita emang nggak boleh pilih-pilih teman, tapi kan kita bisa kayak tujuannya, kalau misalnya tujuannya ke sini ke teman ini, tujuannya ke sini ke teman ini, itu tuh mungkin bisa. Terus kalau misalnya dari temennya sendiri itu oke dan nggak mempermasalahkan, itu menurut saya boleh-boleh aja sih. Tapi ini misal tuh itu se-circle. Nah, tapi ternyata tuh se-circle itu tuh pada suka main daripada nugas kan. Sedangkan ketika pembagian kelompok tuh pasti dapetnya bakal itu aja dan se-circle itu gitu. Oh, mungkin Mbak Rahma bisa coba komunikasiin aja, komunikasi yang asertif gitu ya, baik-baik kita gimana nih enaknya kayak gitu. Mbak Rahma udah pernah coba komunikasiin? Udah sih. Terus responnya? Ya nggak, lebih ke jalan tengahnya, nggak yang ngerjain bareng, cuman ada pembagian tugas yang pasti sih. Oh ya, itu kan sudah termasuk solusi, dan yang penting tujuan awalnya tadi kan
tugas kelompoknya itu kan selesai, mungkin setelah di pembagian tugas terus waktu H-1 presentasi mungkin bisa dibahas bareng, atau waktu beberapa jam itu sebelum presentasi mungkin dibahas bareng gitu kan bisa. Oke, apakah ada hal lain? Kayaknya cukup sih. Oke. Itu yang emang ganjal di pikiran. Oke, berarti sekarang udah nggak ada yang mengganjal nih? Enggak, sudah cukup. Sudah cukup. Oke. Nah, saya sangat berterima kasih pada Mbak Rahma sudah mau bercerita, udah mau sharing, terus juga tadi udah ada tambahan lagi ya mengenai kegelisahan Mbak Rahma yang mungkin juga kita udah sharing tadi. Terus saya ngucapin makasih buat Mbak Rahma udah menyempatkan waktu untuk sesi konseling ini, dan harapannya dan dari langkah-langkah yang sudah kita rencanakan dari sesi 1 terus dari sesi kedua ini itu bisa berjalan dengan lancar dan berguna apabila memang ada masalah yang sama, problem yang sama di suatu saat ke depan nanti. Nah, dari Mbak Rahma apakah cukup? Sudah cukup. Terima kasih ya Mbak Rini memberikan feedback dari sesi 1 sampai sesi 2 ini yang mungkin cukup berdampak bagi saya untuk kedepannya. Iya, sama-sama Mbak Rahma. Nah, perasaan Mbak Rahma gimana nih setelah ikut sesi 2 ini? Setelah 2 sesi berjalan ya, perasaannya gimana? Perasaan saya cukup senang karena maksudnya ada teman ngobrol ya dari sisi ini, karena mungkin juga Mbak Rini memang di bidang ini gitu loh, terus juga lebih ada kepikiran, maksudnya udah mikirin solusi-solusi lain buat masalah ini, terus juga cukup ringan sih untuk sekarang karena udah ada solusi. Terus mungkin next time kalau misal ada masalah apa bisa menghubungi Mbak Rini lagi. Oke, saya senang mendengarnya ya Mbak Rahma. Nggak apa-apa kok kalau misalnya memang next time ada suatu kendala, mungkin Mbak Rahma bisa menghubungi saya lagi. Berarti untuk sesi konseling ini mungkin bisa kita akhiri. Ya, bisa Mbak Rini. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Rahma. Saya tutup. Ya, makasih juga Mbak Rini. Mari.